Oke, di part 2 ini saya akan menjelaskan poin berikutnya ya minasang ya, tentang partikel mo dan juga partikel no. Setelah itu tentang sang ya, penambahan sang di akhir nama ya, atau setelah nama itu dikasih sang. Nah, jadi perlu diketahui sebelum saya lanjut di sini, penyebutan nama itu ada beberapa ini ya perbedaan. Kalau yang paling tertinggi itu sama ya, setelah nama digunakan sama. Nah, itu digunakan untuk orang-orang yang benar-benar terhormat atau memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh. Contoh misalnya kayak Pak Presiden ya, ataupun gubernur. Nah, itu orang-orang yang berpengaruh. Jadi kita bisa pakai sama ya, untuk hal itu bisa pakai sama. Ya, Prabowo sama misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau sang itu menghormati seseorang ya secara umum ya. Sang itu bisa dipakai untuk cewek dan juga cowok ya minasanya, bisa dipakai untuk lelaki dan juga perempuan ya. Untuk menyebutkan nama seseorang yang kita hormati itu bisa pakai sang. Untuk manggil juga bisa pakai sang setelah namanya ya. Misalnya namanya adalah Risang ya, seperti itu, Risang. Nah, kita bisa manggil dengan penyebutan sang setelah namanya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikel mo. Nah, jadi partikel mo itu ya minasang bisa catat ya. Partikel mo itu digunakan untuk konteks yang memiliki kesamaan ya. Jadi ada konteks suatu kesamaan, kita pakai partikel mo. Partikel mo itu artinya juga. Contohnya seperti ini. Ada 3 orang di sini ya minasang ya. Ada 3 orang, yaitu antara orang si A, si B dan juga si C. Nah, si B sama C ini sama-sama gakse ya, sama-sama gakse. Si A juga gakse. Jadi di sini ada percakapan, "Anata wa gakse desu ka?" Apakah kamu seorang mahasiswa? Kemudian dijawab, "Hai, watashi wa gakse desu." Cisang mo. Nah, pakai sang ya. Cisang mo gakse desu. Nah, mo ini artinya juga berarti ya, saya adalah mahasiswa. Kemudian Pak Ci ya, Pak Ci atau Mbak Ci ya, kita pakai sang ini untuk menyebutkan nama seseorang ya. Saudara Si juga seorang mahasiswa. Nah, ini artinya juga ya. Jadi partikel mo itu ditulis setelah subjek ya. Setelah subjek. Kalau ada kesamaan topik itu kita pasti pakai partikel mo. Oke, itu untuk penjelasan partikel mo. Kemudian penjelasan tentang partikel no. Nah, jadi partikel no itu digunakan untuk ya ada tiga sebenarnya minasang ya. Di bab 1, 2, 3 itu ada tentang partikel no ya. Di sini partikel no digunakan untuk keterkaitan ya, digunakan untuk keterkaitan. Dan cara mengartikan atau menerjemahkan tentang partikel no ini ya, rumusannya itu kebalikan daripada bahasa Indonesia. Contoh, di sini ada Erlangga Daigaku no Gakusei desu ya. Erlangga Daigaku no Gakusei desu artinya mahasiswa Universitas Erlangga atau mahasiswanya Universitas Erlangga ya. Jadi ngartikannya dari belakang minasang ya. Jadi partikel no ini adalah keterkaitan antara si mahasiswa ini dengan nama suatu universitas ya. Jadi seperti itu. Contohnya, watashi wa Erlangga no gakusei desu. Nah, kemudian si B di sini menjawab ya, honto desu ka? Ya, honto desu ka itu artinya beneran apa? Kayak gitu ya. Honto desu ka? Watashi mo Erlangga no gakusei desu yo. Oke, itulah penjelasan dari bab 1 kali ini ya minasang ya. Misalnya minasang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Ja, masun.